Baik, berikut merupakan materi PowerPoint pertemuan kedua. Pendahuluan yang akan membahas mengenai struktur bidang dan struktur garis. Silakan dicermati dengan cara di slideshow PowerPoint ini. Silakan diperhatikan beberapa penjelasan via audio dan beberapa coretan-coretan yang menjelaskan isi dari PowerPoint ini. Untuk materi-materi pertemuan selanjutnya juga akan diberikan dengan cara seperti ini, yang akan juga dilengkapi dengan video. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui definisi geologi struktur, struktur primer, dan struktur sekunder. Selain itu, tujuan pembelajarannya antara lain untuk mengetahui gambaran 3 dimensi dan struktur bidang dan juga struktur garis melalui metode proyeksi ortogonal. Baik, sebagai pendahuluan, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari bentuk arsitektur kerak bumi serta gejala-gejala geologi menyusun terjadinya perubahan bentuk atau disebut juga dengan deformasi, yang mana perubahan-perubahan tersebut terjadi pada batuan. Geologi struktur pada intinya mempelajari struktur batuan, yang mana struktur batuan tersebut biasa disebut sebagai struktur geologi. Struktur batuan tersebut atau struktur geologi tersebut bisa dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Nah, dalam materi geologi struktur, bagian terbesar yang dipelajari adalah struktur sekunder ini. Baik, yang pertama struktur primer. Struktur primer adalah struktur batuan yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Bisa dilihat pada gambar ini adalah beberapa contoh beberapa struktur primer, yakni seperti grid bedding, cross stratification, washout, slump bedding, current ripple, serta flood gas. Ya, berikut juga merupakan beberapa contoh struktur primer yang ada. Gambar yang pertama ini merupakan struktur primer berupa kekar tiang atau columnar joint. Sedangkan yang ini bisa kita lihat dan teman-teman tanyakan di praktikum sedimentologi adalah contoh struktur primer berupa flood gas. Selain itu, dua gambar yang ini dan yang ini adalah contoh struktur primer pada batuan sedimen, yakni laminasi dan perlapisan. Seperti kita tahu, laminasi adalah struktur sedimen yang berupa perlapisan kurang dari 1 cm. Yang ini ya, sebagai pembandingnya adalah alat tulis ini. Kemudian yang ini adalah perlapisan. Kemudian yang terakhir di sini bisa kita lihat dan teman-teman tanyakan juga ke praktikum sedimentologi bahwa ini adalah contoh struktur primer pada batuan sedimen berupa konvolut. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai struktur primer, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur sekunder. Apa itu struktur sekunder? Struktur sekunder adalah struktur batuan yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan yang diakibatkan oleh adanya deformasi tektonik. Beberapa contohnya antara lain kekar, sesar, dan lipatan. Ini adalah contoh kekar, ini adalah contoh sesar, dan ini adalah contoh lipatan. Nah, untuk yang kekar di sini bisa teman-teman lihat beberapa garis-garis yang ada di gambar-gambar ini adalah kekarnya. Kekar itu sendiri adalah rekahan pada batuan yang belum mengalami pergeseran yang signifikan. Nanti akan dibahas juga pada bab kekar secara lebih lanjut apa itu kekar. Tapi kalau secara umum itu dari pengertiannya, kekar adalah rekahan pada batuan yang belum mengalami pergeseran secara signifikan. Sedangkan sesar ini adalah rekahan pada batuan, ini ada pembanding orang ya, sesarnya adalah rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran secara signifikan. Bagaimana kita bisa tahu dalam gambar ini adalah suatu sesar? Bisa kita lihat pada ini lapisan batuan yang ini, bisa kita lihat dia tidak menerus, dia terpotong oleh sesuatu seperti ini.
Nah, ini adalah sesar. Begitu. Sedangkan untuk lipatan bisa teman-teman sini berbentuk 100 lipatan ya, lapisan batuan di sini. Nah, itu. Untuk lebih detailnya nanti akan dibahas di pertemuan kekar, sesar, dan pertemuan lipatan. Oke, bagaimana struktur-struktur primer dan sekunder tadi dapat terjadi? Nah, untuk struktur sekunder, bagaimana dia bisa terjadi? Nah, seperti teman-teman ketahui pada mata kuliah geologi dasar, bahwa bumi kita ini tuh dinamis. Dan jika kita melihat dari adanya teori tektonik lempeng, yang mana teori tersebut yang menjelaskan bagaimana bumi kita itu dinamis, selalu berubah, dan tanah yang kita pijak ini selalu bergerak. Berawal dari arus konveksi yang ada di bawah permukaan bumi, itu kemudian dia menyebabkan adanya pergerakan lempeng pada kerak bumi. Ya, dari adanya arus konveksi, dia menggerakkan kerak-kerak bumi yang kita pijak ini, membuat adanya pergerakan lempeng tektonik. Dari adanya pergerakan lempeng tektonik itu sendiri, yang dalam wujudnya kita bisa lihat dalam bentuk gempa dan lain-lainnya, itu dia menyebabkan batuan yang ada di kerak bumi, baik itu kerak sama ataupun kerak benua, yang bisa kita lihat di sekitar kita, baik yang tersingkap ataupun yang ada di bawah permukaan, itu batuan-batuan tersebut mengalami stres dan mengalami strain, mengalami tekanan dan mengalami regangan. Seperti itu. Kemudian batuan yang mengalami stres dan strain tersebut kemudian berubah kondisinya, terdeformasikan. Terdeformasikan ini dalam artian dia secara fisik dia berubah, terdeformasi. Jika masih bingung, teman-teman bisa melihat pada slide sebelumnya. Oke. Nah, setelah batuan ini mengalami proses deformasi atau terdeformasikan, kemudian bentuk dari proses deformasi tersebut berupa kekar, sesar, dan lipatan. Begitu. Jadi yang disebutkan di sini, dari runtutan ini, ini sampai ke sini, itu adalah bagaimana struktur sekunder itu dapat terjadi, prosesnya bagaimana, ini adalah prosesnya. Oke, dari struktur sekunder tersebut, oke, tadi kita sudah membahas struktur primer dan struktur sekunder ya. Itu tadi pengertiannya dari bagaimana dia proses terbentuknya. Nah, sekarang kita membahas struktur, seperti pada pertemuan ini kita membahas mengenai struktur garis dan struktur bidang. Nah, dari dua pembahasan tersebut, apa sih struktur garis itu, apa sih struktur bidang itu? Nah, pertama kita mulai dulu dari struktur garis. Struktur garis adalah struktur batuan yang membentuk geometri garis, antara lain garis-garis, sembul lipatan, dan perpotongan dua bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real atau nyata dan struktur garis semu. Nah, apa itu struktur garis nyata? Nah, struktur garis nyata adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya bisa kita amati di lapangan. Nah, ini contohnya ada garis-garis. Nah, bisa kita lihat gambarnya pada slide selanjutnya. Nah, berikutnya adalah struktur garis nyata berupa garis-garis atau striasi atau striation. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang ini, gambar nomor 1. Yang ini saya beri nama gambar nomor 2. Pada gambar nomor 1 kita bisa lihat adanya seperti struktur, kalau kita ada di lapangan kita bisa melihat adanya sebuah garis-garis yang nyata dapat kita lihat seperti ini ya. Garis-garis ini merupakan akibat dari dua blok batuan yang mengalami proses pergerakan, pergesekan, dan akhirnya menimbulkan suatu garis di sini seperti itu. Di lapangan kita bisa melihatnya secara langsung dan merabanya serta mengetahui arah pergerakan dari dua blok batuan tersebut seperti itu. Nah, untuk gambar yang samping ini sama juga, kita bisa melihat adanya struktur garis pada bagian seperti ini.
Dibutuhkan kejelian ketika di lapangan untuk kita bisa mengamati adanya struktur garis pada suatu lapisan batuan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masih membahas mengenai struktur garis. Selanjutnya ada struktur garis semu. Nah, struktur garis semu ini adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan. Artinya tidak seperti struktur garis yang real. Jadi struktur garis semu ini ditafsirkan karena kita tidak bisa melihat adanya garis-garis yang benar-benar membentuk garis di lapangan. Nah, apa saja contohnya? Kita bisa melihat di sini contohnya seperti breksi sesar, lineasi mineral, struktur sedimen, dan sebagainya. Kita bisa melihat contoh selanjutnya. Ya, ini adalah contohnya. Yang pertama, gambar 1, gambar 2. Kemudian gambar ketiga. Gambar 1 merupakan pelurusan sungai. Ini adalah gambar sungai. Jadi adanya suatu kelurusan sungai atau sungai yang membentuk suatu morfologi aliran yang lurus, itu bisa kita identifikasikan sebagai adanya penciri struktur sekunder berupa sesar, seperti itu. Akan tetapi tidak semua lurusan sungai itu bisa kita katakan sebagai suatu penciri sesar. Tentunya ada beberapa parameter lain seperti adanya kekar dan lainnya seperti itu. Akan tetapi yang mau kita berikan contoh di sini bahwa pada gambar ini merupakan salah satu contoh struktur garis semu, seperti itu. Seperti ini kita bisa lihat adanya kelurusan sungai seperti itu, dua arah begitu, serta ini juga. Selain itu, dari gambar 1 dan 2 yakni kelurusan sungai, kita juga bisa melihat adanya kelurusan seperti pada struktur sedimen float gas seperti ini. Lurus seperti ini. Seperti itu. Dan beberapa contoh-contoh lainnya. Kemudian struktur garis juga bisa kita bagi berdasarkan saat pembentukannya, yakni struktur garis primer dan struktur garis sekunder. Nah, struktur garis primer dan sekunder ini mudah sekali kita membaginya karena struktur primer ini meliputi penjajaran mineral pada batuan beku dan lineasi struktur sedimen, yang mana proses pembentukannya ini pada saat bersamaan dengan proses pembentukan batuan itu sendiri, seperti itu. Kemudian struktur sekunder itu antara lain contohnya ada garis-garis, lineasi breksi sesar, poros-poros lipatan, serta kelurusan-kelurusan topografi seperti topografi sungai itu tadi. Nah, karena struktur garis sekunder ini pembentukannya seperti yang tadi dijelaskan pada slide yang membahas pembentukan struktur sekunder tadi dari arus konveksi itu tadi. Nah, jadi intinya seperti tadi, struktur primer itu terbentuk, struktur garis primer terbentuk ketika struktur garis primer terbentuk ketika batuan tersebut terbentuk. Sedangkan struktur garis sekunder itu terbentuk setelah batuan tersebut ada. Dan proses pembentukannya seperti yang sudah dijelaskan pada slide why it happen itu tadi. Seperti itu. Kemudian kita sudah membahas struktur garis dari awal tadi ya. Sebelum kita masuk ke struktur bidang, kita bahas dulu istilah-istilah yang ada pada struktur garis. Yang pertama ada trend atau arah penunjaman, ada piring atau arah kelurusan, ada pelang, serta ada rake atau pitch. Apa saja itu? Mari kita lihat. Nah, beberapa istilah tadi itu adalah istilah-istilah yang biasa kita pakai ketika kita membahas kedudukan struktur garis pada suatu bentukan geologis, pada suatu bentukan struktur geologi batuan. Trend adalah asimut yang menunjukkan arah penunjaman garis tersebut dan hanya menunjukkan satu arah tertentu. Seperti itu. Di sini ada keterangannya. Kemudian piring atau arah kelurusan adalah asimut yang menunjukkan arah kelurusan garis tersebut. Kelurusan ini memiliki dua arah pembacaan, di mana salah satu arahnya merupakan sudut pelurusnya, seperti itu. Jadi dua arah pembacaan untuk piring, seperti itu.
Kemudian plang adalah dip penunjaman. Kemudian rect atau pitch adalah besar sudut antara struktur garis dengan garis horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terdapat dan membentuk sudut terkecil atas dan tajam. Nah, jika kita ingin mengetahui lebih jelas mengenai beberapa istilah ini, kita coba pahami dulu beberapa definisi-definisinya, kemudian kita lihat pada gambar ini. Nah, kita coba lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada keterangannya. Arah penunjaman atau tren itu adalah AT. Dari sini, dari A menuju T, ini merupakan tren. Kemudian arah kelurusan atau bearing itu adalah AG atau TA, yang mana bearing ini dia memiliki dua arah seperti itu, AG atau TA. Jadi bisa dari arah A ke G, bisa juga dari arah T ke A atau G ke A. Bearing itu memiliki dua arah seperti pada penjelasan sebelumnya, seperti itu. Sedangkan penunjaman atau plang itu adalah sudut yang dibentuk ini, beta, antara kemiringannya dengan arah trennya tersebut. Kemudian rect atau pitch itu bisa kita lihat di sini, gamma. Nah, yang mana untuk mengukur rect atau pitch kita harus mengetahui dulu A ke B ini dulu sendiri, berapa arahnya. Lalu kita bisa membentuk sudut di sini, seperti itu. Kemudian untuk penulisan notasi struktur garis dinyatakan dalam dua cara, yaitu sistem azimut serta sistem kuadran. Di mana sistem azimut kita bisa lihat di sini. Ini masih membahas struktur garis ya. Kita belum membahas mengenai struktur bidang, di mana untuk struktur bidang sendiri penulisannya juga akan berbeda seperti itu. Nah, untuk penulisan notasi struktur garis melalui sistem azimut, ini bisa kita lihat variabelnya ada Y, N, X, dan E. Nah, kita fokus ke variabel Y dan X saja dulu, karena N dan E ini adalah penanda arahnya, seperti itu. Yang khusus dipakai di azimut, N dan E itu khusus dipakai untuk azimut, seperti itu. Nah, Y di sini apa sih? Y ini adalah besar sudut penunjaman atau plangnya, sudut penunjaman, di mana nilainya diingat-ingat selalu 0 sampai 90 derajat. Sedangkan X, variabel X ini adalah besar bearingnya, di mana nilainya adalah 0 derajat sampai 360 derajat, seperti itu. Sedangkan pemakaian itu tadi adalah pemakaian azimut. Oke, sistem azimut. Nah, sedangkan untuk pemakaian sistem kuadran itu tergantung pada posisi kuadran dan posisi bearing. Besarnya maksimal 90 derajat. Berikut adalah sistem kuadran, di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita bisa lihat di sini notasi azimutnya dan notasi kuadrannya, seperti itu. Nah, bisa dibaca sini contoh 20 derajat N 20 derajat, N 45 derajat E, atau dalam sistem kuadran sama dengan 20 derajat N 45 E, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan antara sistem azimut dan sistem kuadran itu adalah kalau sistem azimut kita tetap memakai huruf N dan E di sini sebagai penunjuk arahnya. Sedangkan kalau kita pakai sistem kuadran itu tergantung dia ada di kuadran berapa. Anak panah ini dia ada di kuadran berapa. Kalau kita pakai sistem azimut, nah kita ambil contoh yang ini aja. Kita ambil contoh yang gambar yang ini ya. Nah, jika sistem kuadran dia ada di kuadran 3. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, dan ini kuadran 3. Karena dia ada di kuadran 3, makanya kita pakai sistem kuadran, kita pakainya SW, karena jika kita pakai arah kompas yang ini merupakan N,
ini merupakan S, ini merupakan W, dan ini merupakan E. Seperti itu. Jadi kita daripada sistem kuadran dia pakai W dan dia pakai S dan pakai W karena dia berada di kuadran 3, di mana yang mengapitnya adalah arah S dan arah W, arah south dan arah west. Seperti itu. Sedangkan untuk azimuth kita tetap pakai N dan E. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ini kenapa dia bisa sama? Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini ini N, di sini S, di sini W, di sini E. Nah, di sini kalau kita pakai sistem kuadran, arah-arah yang mengapitnya adalah arah north dan arah east. Jadi kenapa dia bisa sama? Karena seperti itu. Azimuth kita pakai N dan E, sedangkan kuadran karena dia kebetulan sama ada di situ, kuadran 1, makanya pakainya juga N dan E. Oke, berikut merupakan cara pengukuran struktur garis, di mana cara pengukuran arah penunjaman itu bisa kita baca pada seperti ini. Ini adalah langkah-langkahnya, menampilkan alat bantu dan lain-lainnya, seperti ini. Menempelkan sisi W atau sisi E pada versi kanan, gitu. Nah, untuk tutorial ini pengukuran bisa kita lihat pada video yang nanti akan coba kami tampilkan pada beserta dengan file PPT praktikum ini. Seperti itu. Nah, yang ini untuk pengukuran penunjaman atau plang. Nah, perlu kita ketahui juga untuk tren itu adalah arah, sedangkan untuk plang itu adalah besar sudut kemiringan, seperti itu. Jadi garis besarnya kalau kita pakai kompas itu ada dua. Kita mengukur arah dan juga kita mengukur suatu sudut kemiringan, seperti itu. Ini adalah contoh gambarnya untuk pengukuran plang. Ini jurusnya, arahnya. Kemudian ini nilai plangnya. Ini dengan ini membentuklah dia plang. Sedangkan untuk trennya, dia dari sini arah ini membentuk sudut dengan garis lurus ini, jurus ini, seperti itu. Nah, ini pengukurannya karena dia pengukuran kemiringan, jadi dia memakai kompasnya seperti ini. Dan ini adalah contoh pengukuran rake atau pitch. Bisa teman-teman baca di sini. Seperti itu. Nah, menggunakan busur untuk pengukuran rake dan pitch ini kita biasa menggunakan busur derajat. Disarankan untuk teman-teman yang ke lapangan, nanti kita juga akan memberikan tutorialnya nanti pada pertemuan field trip. Kalau kita mengukur rake atau pitch itu kita menggunakan busur derajat yang plastik itu biar dia fleksibel, seperti itu. Jadi untuk pengukuran rake atau pitch ini kita harus mengetahui sudut arah ini dulu, baru kita bisa mengetahui sudut rake-nya ini, sudut terkecil yang terbentuk antara ini dengan struktur garisnya ini, seperti itu. Kemudian untuk pengukuran arah atau kelurusan, pengukuran arah kelurusan atau bearing. Nah, mirip seperti pengukuran tren itu tadi kurang lebih. Nah, bisa dilihat bearing adalah ini. Kita luruskan dulu alat bantu kita sesuai dengan struktur garis yang ada. Ini adalah struktur garisnya dan ini adalah alat bantunya, seperti itu. Kemudian ada juga pengukuran struktur garis yang tidak mempunyai arah penunjaman. Nah, atau biasa kita sebut pengukuran lurusan atau alignment. Bisa kita gunakan ketika kita ada di kelurusan sungai, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Bisa lihat. Silahkan dibaca teman-teman di sini gambarnya. Ini adalah kelurusannya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai struktur garis, sekarang kita membahas mengenai struktur bidang. Struktur bidang adalah struktur batuan yang membentuk geometri bidang. Kedudukan awal struktur bidang pada umumnya membentuk kedudukan horizontal. Nah, di samping struktur pelapisan, struktur geologi membentuk struktur bidang itu berupa kekar, sesar, belahan atau cleavage, sayap lipatan, foliasi, dan lain-lain. Seperti itu. Ini perlu teman-teman pahami ya mengenai perbedaan dua pengertian dari struktur bidang dan struktur garis. Nah, kalau tadi kita mengetahui istilah pada struktur garis ada plang, tren, bearing, dan lainnya, kita juga harus mengetahui istilah-istilah dalam struktur bidang, yakni seperti strike,
Kita pakai warna merah aja. Strike, dip, apparent dip, serta dip direction. Nah, apa saja kah? Nah, jurus atau strike, ini adalah pengertiannya. Sedangkan dip, ini adalah pengertiannya. Mungkin teman-teman sudah banyak mengerti di praktikum-praktikum sebelumnya mengenai apa itu strike dan apa itu dip. Strike tentunya adalah pengukuran arah, sedangkan dip itu adalah pengukuran suatu kemiringan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga apparent dip, yakni kemiringan semu. Kemiringan suatu batuan yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan tidak tegak lurus, jurus atau strike. Kemudian arah kemiringan atau dip direction itu adalah arah tegak lurus jurus yang sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Jadi setelah kita mengetahui nilai strike, untuk mengetahui dip direction kita cukup menambahkan nilai 90 derajat seperti itu. Kemudian ini adalah cara penulisan atau notasi struktur bidang itu sendiri. Seperti tadi struktur garis, ada sistem azimut dan sistem kuadran. Nah, teman-teman untuk mengetahui di sini, kita bisa melihat notasi-notasi di sini. Nah, kita fokus ke variabel seperti tadi, variabel X dan Y. X di sini adalah jurus atau strike, besarnya 0 sampai 360 derajat. Karena 0 sampai 360 derajat itu adalah nilai arah. Sedangkan Y dia kemiringan atau dip. Karena dia kemiringan, berarti nilainya cukup 0 sampai 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Contoh sistem azimut. Nah, sedangkan untuk sistem kuadran itu, kalau tadi kita pakai sistem azimut, kita pakai N dan E. Untuk sistem kuadran, kita bisa pakai N dan E, ataupun kita bisa pakai S dan W. Seperti itu. Nah, kita fokus ke A, variabel A, B, dan C, di mana A ini adalah strike-nya, yang nilainya 0 sampai 360 derajat. Sedangkan B ini adalah nilai dip-nya, besarnya 0 sampai 90 derajat. Sedangkan C di sini adalah dip direction, menunjukkan arah kemiringan. Arah dari kemiringan itu kemana, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Sistem kuadran, seperti itu. Nah, besar kemiringan dan arah kemiringan atau dip direction, misalkan dalam sistem azimut N 190 derajat E atau 30 derajat, maka berdasarkan sistem dip direction dapat ditulis dengan notasi 30 derajat N 235 derajat E. Dengan dip directionnya itu ditambah 90 derajat, seperti itu. Jadi dari 145 itu sendiri ditambah 90 derajat, makanya dia 235. 145 tambah 90 derajat jadinya 235, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke penggambaran simbol struktur bidang. Jika tadi kita sudah menggambar struktur garis dalam bentuk satu panah begitu saja tadi yang ada di penjelasan sebelumnya, bagaimana cara menggambar struktur garis. Sekarang kita belajar bagaimana kita menggambar simbol struktur bidang. Yang pertama, caranya adalah memplot strike tepat sesuai struktur di lapangan pada titik lokasi pengukuran. Yang kedua, membuat dip digambarkan dengan membuat garis tegak lurus strike searah jarum jam. Nah, tulis nilai dip pada ujung garis dip. Jadi yang ditulis itu adalah nilai dipnya, bukan nilai strike-nya. Nah, yang ini adalah sistem azimut, yang ini adalah sistem kuadran. Nah, yang pertama tadi kita plotkan nilai strike-nya. Seperti itu. Nilai strike-nya, misalkan di sini nilai strike-nya adalah 225. Di sini adalah 225. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini N 0 derajat. Di sini E itu 90 derajat. 90 derajat yang ini tidak usah saya tulis di sini.
Ini adalah S 180 derajat, sedangkan yang ini adalah W 270 derajat, dan balik lagi ke N itu 360 derajat atau 0 derajat. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada 225 karena antara 180 dan 270 seperti itu. Nah, yang ditulis ini adalah dipnya. Nah, bagaimana kita menggambar garis yang ini? Garis yang ini. Garis yang ini harus tegak lurus dengan garis ini. Seperti itu. Jadi kita buat dulu ini dengan ini harus tegak lurus. Nah, yang pertama kita buat adalah arah 225-nya ini sendiri. Arah ini kita lurus, kita temukan ujungnya di sini. Cukup garis lurus saja dari ujung sini sampai ke ujung sini, maka membentuk garis treknya 225 di sini. Kemudian ambil 90 derajat yang tegak lurus garis kecil ini, lalu tulis dipnya. Dipnya adalah 220. 225-nya ini tidak usah ditulis. Seperti itu. Sedangkan untuk notasi kuadran itu kita bisa menggunakan N45 derajat east atau S45 derajat west, dimana di sini adalah N, ini adalah S, dan di sini adalah W, di sini adalah E. Oke, north, south, west, east, utara, selatan, barat, timur, seperti itu. Oke, kita ingin pilih di sini 45, kita bisa ambil 4 di bagian sini, ya ini notasinya S dan notasi W. Jika di sebelah sini kita pakai notasinya N dan E, seperti itu. Dan untuk penulisan dipnya juga sama, garis miring lalu baru dip, seperti itu. Dan ketika digambar sumbunya, arah strike dan arah dipnya sama juga 90 derajat, tegak lurus ini dan ini, lalu yang ditulis adalah arah dipnya, seperti itu. Berikut merupakan cara pengukuran struktur bidang. Nah, yang ada di gambar ini adalah pengukuran strike. Pakai kompasnya secara lurus, horizontal, seperti itu. Karena yang kita pakai adalah nivo mata sapi atau bullseye, dan yang kita baca adalah notasi di sini, sehingga nilainya 0 sampai 360 derajat. Seperti itu untuk pengukuran strike dan pengukuran arah-arah lainnya. Begitu cara pakai kompasnya. Dan kemudian untuk pengukuran dip, kita pakai kompas dalam posisi seperti ini, dimana yang kita pakai adalah nivo klinometer sini atau nivo tabung, dan yang kita baca itu adalah nilai 0 sampai 90 derajat, angka kecil yang di dalam ini, begitu. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah materi pada pertemuan 2 ini. Silakan ajukan pertanyaan pada kelas besok apabila materi pada PowerPoint ini tidak jelas. Terima kasih.